Santapan Harian Selasa 14 Juli 2020. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-36. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayat ke-7. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam Kristus kami bertelut dan siap menerima sabdamu. Di dalam-Mu Yesus kami memohon. Amin. Hakim-Hakim 1, ayat 1-7. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang akan diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek. 10.000 orang banyaknya. Di Bezek, mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Bezek, "Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sahabat Santapan Harian, usia permusuhan dan konflik mungkin sudah setua keberadaan manusia. Bentuknya pun beragam, mulai dari perang terbuka dan memakan banyak korban sampai perang dingin yang saling melempar propaganda demi kepentingan tertentu. Sebenarnya dua bentuk konflik ini, baik langsung ataupun tidak, pasti pernah kita alami. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih dan diberkati Allah. Walaupun begitu, bukan berarti hidup mereka enak dan lancar-lancar saja. Mereka pun masih harus berhadapan dengan musuh-musuh. Salah satunya adalah bangsa Kanaan yang merasa terancam atas kehadiran mereka. Pada masa itu, Israel adalah bangsa yang belum memiliki tempat tinggal tetap. Inilah sebabnya mereka harus berjuang dan berperang agar mempunyai tanah untuk ditempati. Situasi kian pelik karena Yosua, sang pemimpin mereka, sudah tiada. Akan tetapi mereka tidak larut dalam duka cita. Mereka tidak hilang semangat dan putus asa dalam perjuangan yang belum selesai. Dalam situasi itu, mereka bertanya kepada sang pemimpin agung, yaitu Allah. Akhirnya dengan pimpinan Tuhan mereka maju berperang. Satu demi satu suku yang menempati tanah perjanjian dihalau. Setapak demi setapak tanah yang diperjuangkan bisa diduduki. Kendala kehidupan tidak selalu berupa ancaman fisik belaka. Akan tetapi banyak hal dalam kehidupan ini yang dapat mematikan kehidupan rohani, melemahkan batin, menghilangkan damai sejahtera, dan membatasi kemerdekaan kita. Bisa saja masalah itu muncul dalam rupa persoalan ekonomi, pekerjaan, relasi, kesehatan, pendidikan, dan hal-hal lainnya. Dalam situasi seperti itu, kita bisa meminta tolong kepada orang lain, seperti orang tua, pendeta, dan lainnya. Namun mereka bukan jaminan bahwa jawaban akan segera tersedia. Walaupun begitu, kita tidak sendirian.
kita mempunyai pemimpin agung, yakni Allah. Ia adalah tempat penguatan kita yang sempurna. Apapun persoalan yang muncul, kita mampu menghadapinya dengan kuat, karena Tuhan yang senantiasa memimpin kita. Mari kita berdoa. Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Dalam kuasa-Mu Kristus, kami bersembah. Amin.